Penambahan skuad bagi timnas Indonesia untuk mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia sejauh ini terus diupayakan. Yap, ibarat berpacu dengan waktu, PSSI sebisa mungkin melakukan segalanya agar di bulan September nanti semuanya bisa clear. Termasuk masalah Martin Paes, yang kita tahu kasusnya sedang diurus di CS. Nah, baru-baru ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sedikit memberikan bocoran terkait proses Martin Paes ini sampai mana. Tentu saja melihat itu, tak sedikit juga yang menyeret nama Emil Audero untuk sekalian diangkut. Namun terkait Emil, situasinya beda dan PSSI sendiri belum bisa memberikan jaminan apa-apa. Termasuk Pak Erick Thohir yang meskipun mengatakan kalau semuanya masih terbuka, akan tetapi semuanya tergantung pada Emil itu sendiri. Sesuatu yang pastinya menjadikan posisi kiper timnas Indonesia di round 3 nanti punya ceritanya sendiri. Persaingan posisi kiper di timnas Indonesia tentu saja tidak bisa begitu saja diabaikan dari perhatian. Pasalnya bagaimanapun posisi kiper sangat-sangat krusial. Apalagi maaf-maaf saja, masih terlalu riskan jika masih mengandalkan Hernando untuk bertanding melawan tim-tim top Asia. Maka dari itu dibutuhkan kiper dengan kualitas level atas dan pengalaman tinggi agar setidaknya memberikan rasa aman lebih. Bukan kita meremehkan Hernando, namun bagaimanapun itu, level Hernando masih banyak yang harus ditingkatkan terutama soal ketenangan. Dan itu kelihatan di laga versus Irak kemarin. Yap, melihat realita yang ada, sejatinya PSSI sendiri kini tinggal menunggu keputusan hasil sidang CAS Martin Paes. Dan baru-baru ini anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sedikit memberikan bocoran terkait kasus kiper FC Dallas tersebut. Yap, menurutnya, progres yang terjadi dalam kasus Martin Paes sejauh ini cukup baik. Hal itu terjadi karena Martin Paes sendiri kan udah sah jadi WNI. Alhasil harapannya, itu akan membuat pengajuan ini jadi lebih mulus. Dan Arya berjanji, apapun akan dilakukan oleh PSSI agar Martin Paes ini segera bisa dipastikan bermain membela timnas Indonesia. Paes perkembangan kita masih masih coba terus di FIFA masih ada peluang, nanti kalau di CAS juga ada peluang, pokoknya berbarengan semua. Tapi kan kita nggak bisa, karena kan bukan di ruang kita ya. Jadi kalau di ruang kita masih bisa lobby dan sebagainya, kan kalau ini kan bukan ruang kita, sehingga mau nggak mau kita harus nunggu waktu dari mereka semua. Martin Paes kan udah WNI kan, jadi kan udah semua lengkap nih, ada paspornya udah ada semua udah, jadi kan sebenarnya tinggal ada izin itu udah beres ya, bisa main. Kalau kita nggak coba dia jadi WNI, maka kita nggak punya kesempatan untuk memperjuangkan dia, karena kita nggak bisa berani kalau bukan WNI. Nah ini kan ya harus berani, apapun harus dilakukan. Lebih lanjut, masalah Martin Paes ini pada akhirnya juga merembet ke nama Emil Audero. Yap, walaupun masih belum pasti, namun tak sedikit pula yang berharap kalau PSSI juga segera memproses Emil. Meskipun begitu, banyak juga yang menolak dan lebih memilih menunggu kasus Martin Paes selesai. Alasannya sederhana, Emil ini dianggap terlalu menganggap sepele timnas Indonesia. Dan Pak Erick sendiri pernah berujar kalau memang pintu bagi Emil membela Indonesia masih terbuka. Namun jangan lupa, semua itu juga harus dilandasi komitmen tinggi. Sebab Pak Erick pun memberi contoh pada kasus Justin Hubner dan Nathan Chu yang di Piala Asia U23 kemarin benar-benar langsung bisa main dan fight kendati baru datang bergabung. Intinya bagi Pak Erick, semua pemain berdarah Indonesia berhak membela tim Garuda. Asal ya tadi, selain secara aturan benar, secara komitmen pun juga harus diperhatikan. Sama kayak Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan, karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan ya datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau membela merah putih. Nah itu yang kita harapkan, dan silakan cek
para pemain yang ada di tim nasional ini ya jangan ada stigma pemain bayaran. Bahwa mereka semua memang tadi mau bela merah putih. Ya bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada uang-uang. Ya. Semua transparan, semua mereka ingin membela merah putih. Yap, terlepas nanti ujungnya gimana, yang jelas Pak Arya sendiri kembali menegaskan kalau fokus PSSI untuk masalah kiper tetap tertuju pada Maarten Paes alih-alih Emil Audero. Alasannya ya tadi, Maarten Paes udah sah jadi WNI, sedangkan Emil ya sepertinya masih setengah-setengah. Lagi pula meskipun Emil harus diakui punya pengalaman yang bagus di Liga Italia, namun secara kualitas, Maarten Paes ini juga tergolong kiper bagus. Hanya karena ia pernah cedera, membuatnya kini harus terdampar di MLS. Akan tetapi melihat performa Maarten Paes yang seperti ini, wajar jika sekarang ia sedang digosipkan sedang diincar salah satu tim Bundesliga. Meskipun begitu, Transfermarkt masih merahasiakan klub Bundesliga mana yang tertarik memboyong mantan kiper FC Utrecht tersebut. Ya, pada akhirnya kini kita nantikan saja sembari berdoa agar urusan Maarten Paes ini segera kelar. Sebab dalam jadwal sidang CES yang dirilis di website resminya, nama Maarten Paes tak masuk dalam 24 jadwal sidang CES Juni dan Juli 2024. Sehingga mau tak mau membuat PSSI harus bekerja ekstra agar gimana caranya. Paling tidak sidang urusan Maarten Paes bisa terlaksana di bulan Agustus hingga harapannya September bisa segera main buat timnas Indonesia. Nah, melihat itu semua, suka tak suka kita harus siap apapun yang terjadi. Semisal, kalaupun Maarten Paes baru bisa main buat Indonesia tahun depan, ya berarti kita harus memberikan dukungan lebih kepada Hernando. Karena bagaimanapun, kiper terbaik Indonesia saat ini ya dia, gitu loh. Secara postur memang Hernando ini nggak ideal, tapi secara timing dan refleks Hernando punya sesuatu yang dibutuhkan. Tinggal gimana caranya? Mode panikan yang selama ini sering banget ia keluarkan bisa pelan-pelan teratasi. So gimana nih Timnas Mania? Optimiskah kalian urusan Maarten Paes bisa kelar tepat waktu? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.